kula terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofine salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi niki teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik.
Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya tidak witir kan? Nyatanya tidak napa? Witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki malah napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham gitu. Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa?
bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngene lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Dadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi mosok napa napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Nek sampil wedhus iso banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Iku terus lagu aninun ka anin nangis sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai. Gunakno lah terus ane asal dipasang. Karena itu tadi. Ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati wis iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterangno. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ana sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapi mulai aku. Jadi kan kerja nong ini lah roh. Lah kodo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak ngajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu saja. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulut mau sopan kan cina. Terus rakyat makanya ini benulane sampean ngaji, sunah rasul ya sunah rasul, tapi kita kabeh ora ukurane, ana sing khosoes sing kita gak mungkin niru. Mane kita takoki saiki. Mane hukum mbek sejarah iku beda. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah ge hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah udah maksud dulu. Yang nggak ngaji beneran, nggak rasa kecangkeman, ngarang alim semenang. Kini sing alim kayak ngomong mikir, kono sing alim ngomong pelan. Bingung mau ngerasa orang saiki, beruang kok komen doa, rusak. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tetapi kita itu nak wis maca kitab kata terus ngerti sunatullah kata ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci kok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene dong kene ra iso. Paham ta maksudnya? Yo ngono ila yaumil kiamah hukum ngono.
Ane pangerane angger ditakoni ya wis semua ya. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu mayurid. Nah, Allah gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takono 5 kenapa yo wis pokoke pangeran ngendikan ngono yo. Wis terserah wong pangeran sing ngersakno. Ora usah takono apa 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditaturin pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal lah haram. Pitik ayam halal. Saya kira daging pitik materinya apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab pak. Yang bebas model yang kodok. Saya mangan pitik materinya rako. Kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haramnya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana do rai suweke kan akeh mangan suweke langsung mau. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat tara maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah ku memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono iku bingung. Akhirnya mau samina kok. Waduh. Ya sudah kalau kita agak paham pokoknya samina waton orang usah takut repot ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum ya kasratu masailihim wakhtilafahum ala anbiya'ihim nanti do rusak kok kakean cangkem akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda lelaki dapat 2 bagian perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener kayak Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Nek karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usulnya emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya kayak Jawa Timur metu. Ini goblok Gus. Masa lelaki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja gak tahu, apalagi yang sulit. Lelaki sama perempuan aja kalau kelaminnya wes beda kok. Ini bedanya wes orang. Saya takut apa bedanya lelaki dan perempuan? Ya oknum tapi ora kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Dokter, profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng protes maksudnya. Karena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus keliling zaman konco kula mondok, Gus bapak kula saiki dadi bodoh. Lah kena apa? Kalau dia nyangkokku, wong kok ngejek bapak. Kulo kan sering duit kulo telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kulo tak. Lha yo cuma menjaluk duit mbok gopo wae. Wong kok ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Cok kulo mondok, bapak kulo itu tambah bodoh. Terus kok anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman duit mbok gopo wae. Lho wong kok ora gunane duit. Iku ora bodoh. Duit sira gunane opo? Yo akeh. Lah nek dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora gunane duit. Mestinya bahasa lho ke lali to tong wingi tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho ke lali. Aja kok takok, duit mbok opo? Kok ayo bodoh. Wong ora gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya kula suwun nggih pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih.
waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu qiyas, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah, itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin ya memang kejadiannya seperti itu mau apa? Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bok fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah tempat kafir, terima kafir ya. Terus dia fikih ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen sah, buktinya Asia dirabi oh rokok. Paham ya? Ra oleh tetep kabeh ulama ijma. Nak muslimah ra oleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim iso ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane oleh dirabi wong kafir iso? Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tahu ana kejadian ngene, paham ya? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham mesti ku awas kuwe. Mau kan sing pantes ra paham ndek perkara niku. Sawangane khusuk ngaji terus ora paham di sini-sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah itu yang nolong Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan, kita ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gitu, salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kula misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu, anaknya ya ayu. Misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan ijek pantas podo-podo dirabi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Kontak apa bapak? Guru agama. Sedene itu seneng ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipethuk ibu ese. Ibu itu umurnya kacek sithik 32 luwih ayu. Lho pas metuki mergawe nglamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan atau seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya karabi anake rabi. Ibu. Sujuk ono wong sarap ngoten. Sing ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes itu Pak aku ape nglamar aku kok rabi sampean. Nduk kece enom gampang payu. Ya penting mlaku sik. Piye? Foto sarap ya kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Mungkin rapi rondone ibuke. Terus istijima. Bahasanya harus vulgar istijima. Boleh gak Ruhin itu ngerabi anak tirinya? Gak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikawin. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda jangan pokok hukum atau gimana? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang
anaknya di Jakarta, sing ibuke ning Bantul, berarti Ruhin ya oleh ngerabi ibuke, ya oleh ngerabi anake. Neraka selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kok usah kowe malah nganggo mau terjemah tok Quran terus kowe ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung, menyang roh ya tapi malah penak ora roh malah pawede. Lo gini nanti debat ngoten. Apa sih Pak? Salahnya kita ini di mana? Aku tak ngomong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu yang Nabi mesti salah. Dia salah merah. Uang kok bodoh nganti mulu. Liane Nabi, uang mesti dia salah. Tapi salah merah. Malah takut apa salah saya? Berarti dia sombong, uang orang roh. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah, oke, saya salah. Ya sudah, nah, salah ngaji aku lah. Apa salah? Sesuai aku Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas sudah iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini iso pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter aja dia takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah Abu Nawas kita orang bodoh. Wah gak seneng ngomong bodoh. Paling tak omongi berapa.